Kan seperti itu. Dan itu sudah cukup. Memang. Lah kalaupun kita kurang puas, misal harus sampai dialirkan, disok kayak najis biasanya, ya itu ya enggak apa-apa, sama saja bisa suci. Tapi kalau kita pakai ilmiah fikih, cara mensucikan dengan cara dipercikkan saja, walaupun kita tahu itu materi air kencingnya anak kecil tersebut masih ada, ya tetap dianggap suci. Pain akala mongko lamun wis mangan sapa asabiu bocah cilik wis mangan atau ama ing panganan ala jihadi tagodi ing atase arah-arah ngalapi kuatan Gusila mongko den waso apa baluhu uyuhe sobi kotan kelawan mesti. Tapi ketika anak kecil laki-laki tersebut itu sudah memakan memakan makanan yang lain selain ASI, maka nanti air kencingnya hukumnya seperti air kencing pada umumnya, harus dialirkan air atau harus dibersihkan. Wa kharaja lan kejaba bisabi kelawan dawu sabi apa asabiatu bocah wadon cilik wal khungsa lan khungsa. Wa yuksalu lan den wasuh apa baulu sabiyah wa khungsa mim baulihima apa mim baulihima saking uyuwe sabiyah wal khungsa. Nah, jadi yang hukumnya najis ringan ini adalah air kencingnya bayi yang laki-laki ya. Tapi kalau air kencingnya bayi perempuan itu hukumnya seperti air kencing pada umumnya. Jadi cara mensucikannya harus dengan cara dialirkan air. Tidak cukup untuk kalau kita nanti memercikannya saja. Jadi catatannya najis mukhafafah ringan itu adalah air kencingnya itu anak kecil yang belum makan apapun. Terus laki-laki. Tapi kalau air kencingnya itu bayi perempuan, maka hukumnya seperti air kencing pada umumnya. Wa istaratu lan den syaratake fi ghuslil mutanajjisi ing dalem masuk perkara kang najis apa wurudul mai tumekane banyu alaihi ing atase mutanajjis. Ing kana lamun ana apa wurudul ma apa alma iku kalilan kang idhik. Fa in uki samangka lamun den walik lam yadur mongko ora bisa suci apa mutanajis. Amal kasiru anapun utawi banyu kang akeh iku fala farqa mongko ora ana beda iku maujud baina kaunil mutanajisi ing dalem antarane anane najis iku waridan kang tumeka au muridan au maurudan utawa kang den tekaake. Jadi cara mensucikan najis itu adalah dengan cara mendatangkan air ketika air tersebut sedikit. Misal ada gelas terkena najis. Nah, jadi caranya kita menghilangkan najis itu adalah mendatangkan air. Disok nih, semisal banyunya cuma secibuk berarti kan sedikit. Nah, tidak boleh kita najisnya yang mendatangi air, tapi airnya yang mendatangi najis. Nanti bisa suci. Jadi dengan dialirkan. Tapi ketika kita kok mendatangkan najisnya, semisal bendanya ini terkena najis terus dicemplung nenek cibuk, nah, maka itu nanti tidak bisa suci. Bahkan air yang sedikit itu nanti bisa ikut terkena najis. Nah, jadi di sini ketika airnya itu sedikit, cara mensucikannya itu adalah mendatangkan air, bukan mutanajisnya yang mendatangi air, tapi air yang mendatangi benda yang terkena najis dengan cara dialirkan. Tapi kalau airnya itu banyak, semisal satu kolam gitu, lebih dari 2 kolah, kita bisa memasukkan di dalamnya itu bisa. Misal ada piring terkena najis, terkena kotoran, itu langsung dicemplung di kali, di kolam, karena airnya banyak itu tidak masalah. Tapi kalau airnya sedikit tidak boleh. Yang najis itu mendatangi air tidak boleh. Harus airnya yang dialirkan atau didatangkan pada hal-hal yang najis. Nah, itu rumusan fikih tentang cara menghilangkan najis. Ketika airnya sedikit, maka air tersebut wajib mendatangi mutanajis atau tempat yang terkena najis. Tapi kalau airnya banyak, boleh nanti mutanajis itu didatangkan, maksudnya dicemplungkan, langsung dicelupkan, ini enggak apa-apa. Misal airnya sekolam, airnya sekali, tidak masalah.
Wala yu'fa. Selanjutnya adalah najis-najis yang dimakfu. Dimakfu di sini diampuni, tidak masalah. Nah, jadi hukumnya najis kan ketika terkena pada badan ataupun baju. Ketika kita sholat memakai hal tersebut maka hukumnya tidak sah. Tapi ada yang dimakfu. Yang dimakfu piye? Wis ora apa-apa. Nah, catatannya adalah wala yu'falan ora den sepuro ansaiin saking suwiji-wiji minan najasati saking pira-pira najis apa ilal yasiru angin perkara kang kidik minadami saking getih wal qaihi lan endut lan nanah. Wa yu'falan den ngapura anhuma saking dam wal qaih pisaubin ing dalam dodot au badanin utawa badan. Wa tasihulan bisa sah apa sholatu sholat ma'ahuma sartane taub wa badan ma'ahuma sartane dam wal qaih. Jadi segala hal yang terkena najis itu semua tidak diampuni. Baju terkena telek, terkena darah, itu tidak diampuni. Tidak oleh kita sholat pakai baju yang terkena kotoran ataupun najis. Kecuali sedikit dari darah ataupun nanah. Nah, jadi kategorinya adalah darah sama nanah ya. Darah ataupun nanah itu nanti bisa dimakfu. Tapi catatannya sedikit itu umumnya wong ini ndelok iku wah saiti. Nah, berarti ini enggak apa-apa. Semisal kayak darahnya kukul ataupun jerawat. Karena hukum asal darah semisal kita pakai sholat ya enggak sah. Tapi ketika sedikit kalau di sini itu diampuni, dimakfu, enggak apa-apa. Kayak darah kukul ataupun darah bekas luka, terus keluar saiti, nanah, nah itu enggak apa-apa. Jadi yang diampuni di sini adalah darah ataupun nanah yang sedikit. Nah, berbeda ketika nanti kotoran. Jadi semisal kayak air kencing, kayak kotoran, taek kayak gitu. Meskipun saiti itu tidak bisa diampuni. Harus segera dicuci. Tapi kalau darah ataupun nanah, nah itu catatannya sedikit. Nah, kita sholat terkena darah ataupun nanah sedikit itu tidak masalah. Atau kayak darah nyamuk, darah kukul jerawat. Nah, jerawat habis diplotot, nah itu keluar sidik. Nah, itu darah lah yang sidik, yaitu hukumnya tetap najis tapi diampuni. Watasihu as-sholat ma'ahuma. Kita sah-sah saja kita sholat pakai terkena darah yang sedikit itu. Jadi harus paham batasannya. Jadi sedikit di sini ini cuma untuk darah dan nanah ya. Darah sama nanah saja. Ketika sedikit. Nah, tapi kalau semisal kukul kok mengeluarkan darahnya itu netes-netes terlalu banyak, yaitu nanti nggak bisa disepuro, nggak bisa diampuni. Harus dibersihkan terus ditempel pakai hansaplas, pokoknya terus kita baru sholat. Tapi kalau cuma sedikit habis diplotot terus cuma keluar sedikit itu tidak masalah. Tapi kalau banyak ya harus dibersihkan dengan cara yang lain. Nah, jadi tapi kalau air kencing ataupun kotoran tai dan yang lainnya itu meskipun sedikit tidak diampuni. Ketika baju kita terkena kencing, terkena kotoran, itu nanti wajib dibersihkan, wajib disucikan dulu. Jadi pakai saja cara yang paling mudah. Jadi semisal sarung kita itu cuma terciprat sedikit, ya enggak perlu dicuci semuanya, dicuci aja yang bagian yang terkena najis. Misal kayak ini kok kecipratan baju ini bagian pergelangan terciprat najis, ya udah dibasuh aja bagian pergelangannya. Kalau mau membasuh seluruh bajunya ya enggak apa-apa, bagus saja. Tapi kalau semisal baju baru dicuci terkena cipratan telek doro semisal, nah, ya teleknya doro itu dihilangkan saja terus diucek bagian sini saja sudah cukup. Nah, dia simpel-simpel aja. Tapi kadang kan orang-orang harus dicuci semuanya kan.